Atau memang bener-bener ada orang yang nggak tahu ya setelah masakannya matang ditinggal kompornya gitu, ditinggal umroh gitu. Habis lagi masak rendang, udah matang nih. Kagak dipantengin begini, kagak. Begini ditompo, begini. Konyol banget ya kak, dikira kita nggak tahu apa. Sebelum anjuran Bahlil kebakar ya guys. Rumahnya kebakar anjir. Baca anjurannya, ini gosong. Masa kompor saya matikan, masakan saya buang. Gasnya saya telan, buset. Reaksi emak-emak Indonesia dengar pernyataan Bahlil kalau mau hemat kompor abis masak dimatiin. Baru tahu kita ya. Jujur guys, waduh, ini 33 tahun nih Let's Go kepikiran ya. Bukan kepikiran cicilan, tapi kepikiran bahwa omongannya Om Bahlil ini yang tentang urusan soal dapur guys. Katanya kalau kita bisa menghemat energi, dia memberikan pernyataan bahwa kalau ibu-ibu kalau udah habis masak, kalau udah matang ya, kompor tolong dimatiin. Waduh, IQ seorang Bahlil yang IQ-nya 200 menyadarkan kita IQ 78 sekelas Tenyom ini untuk mematikan kompor setelah masakan kita matang. Ibu-ibu, ada yang baru kepikiran nggak? Baru ada ya yang kepikiran bahwa ternyata setelah masakan aku matang, aku harus mematikan kompor. Wow. Jadi pernyataan ini bikin heboh internet ya. Bahkan ini ada beberapa video entah diklarifikasi atau sarkastik atau memang bener-bener ada orang yang nggak tahu ya setelah masakannya matang ditinggal kompornya gitu, ditinggal umroh gitu. Habis lagi masak rendang, udah matang nih. Rendangnya dimakan, kompornya hidup, ditinggal umroh, bisa jadi juga ya. Ini sangat informasi yang mencengangkan. Jadi kalau kalian tahu ini tentang heboh banget ya, dan beberapa orang memberikan reaksi yang beda-beda tentang kasus ini guys. Jadi kita nonton dulu ya, kita lihat dulu nih hiburan-hiburan dari Om Bahlil ini ya. Oh ini Nyak Kopsyah. Maaf nih Pak, sebelumnya minta maaf ini mah. Kalau ibu-ibu di Indonesia mah dari zaman dulu sampai sekarang, kalau urusan dapur, apalagi kompor, apalagi tabung gas, segala macem, itu yang namanya masakan udah mateng, nah dipindahin kemari dulu. Kagak dipantengin begini, kagak. Begini ditompo, begini kompor. Begini ditinggal kongko, ditinggal ngayat, ditinggal arisan, ditinggal ke pasar, ditinggal ngomong anaknya, ditinggal nyuapin, kagak. Dimatiin. Dari zaman dulu dimatiin. Kagak pakai dibilangin. Zaman dulu nih ibu-ibu ya, zaman dulu zaman nyainya bapak, neneknya bapak nih, masak di kayu, terus masakan udah mateng, ditarik kayunya, diceplet-cepletin air, biar ngapa? Biar kayunya kagak habis jadi areng. Bentar juga. Dan satu lagi nih Pak ya, ibu-ibu di Indonesia jangan pakai diajarin. Rice cooker, tahu kan rice cooker buat masak nasi? Sayur kadang-kadang udah adem. Sayang hidupin di kompor, sayang. Karena gasnya takut habis. Tuh, ditaruh deh tuh. Di rice cooker, dipanasin lagi di rice cooker, saking sayangnya sama gas, takut habis. Begitu Pak, jangan pakai diajar. Bapak mah ada-ada aja. Waduh, bener juga ya, maksudnya ibu-ibu itu dan cewek-cewek itu malah lebih sering itu kelupaan cabut setrikaan daripada lupa matiin kompor ya. Nah, biasanya kan hemat-hemat pakai kompor gitu biasanya. Gas hemat-hemat. Setahu Let's Go sih, emak-emak Let's Go ya, sama istri Let's Go. Kalau masalah kompor dia hemat-hemat malah. Yang paling sering itu lupa cabut setrikaan gitu biasanya. POV ibu-ibu ketika masak sebelum dihimbau Pak Bahlil. Ditinggal. Sebelum Pak Bahlil menghimbau, ibu-ibu ini setelah masak melihat kompor menyala, wah menyala suamiku, menyala komporku, ditinggal. Berarti memang Bahlil ada benarnya juga ya tuh.
Konyol banget ya Kak, dikira kita nggak tahu apa. Ya kan bisa jadi kalau di rumah Pak Bahlil kan beda lagi, dia kan orang kaya ya. Mungkin kalau di rumahnya Pak Bahlil kalau masakan matang itu kompor nggak dimatiin gitu. Makanya dia heran lah melihat orang-orang gitu, kayaknya semua orang sama saya gitu. Di rumah kalau masakannya udah matang nggak dimatiin gitu. Pantesan masakan istri saya kayaknya rasanya gosong semua. Seperti itu ya, gitu. Nggak tahu juga ya. Gitu. Makasih pencerahannya Pak. Selama ini saya salah ternyata. Waduh, menyala pasti rumah kakak ini. Bener kan, kompor menyala, rumah kakak juga menyala. Bahlil, ajak masyarakat gitu. Hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Waduh, aku sebelum anjuran Bahlil kebakar ya guys. Rumahnya kebakar anjir. Waduh, rumahnya kayak api neraka. Bisa sampai kebakar itu bang. Ada yang bilang juga, ya anjir gitu. Gua masak mie biasanya kompor 5 hari gua nggak matiin. Makasih Lil sarannya, guys. Syarat jadi menteri apa sih? Gitu. Bikin emosi masyarakat ya. Bisa memancing emosi masyarakat. Dilihat dari komennya, kayaknya banyak memang orang yang nggak tahu ya gitu. Jujur Li, pesan Pak Bahlil berguna banget buat kita orang awam yang nggak tahu. Lesku juga nggak tahu ya gitu, karena Lesku nggak pernah masak. Cuman tahu cara ngidupin aja ya, waduh. Bahkan ada ini loh, ada yang ngasih tahu bener adanya guys. Ini sebelum aku baca anjurannya, ini gosong. Ayamnya gosong. Sebelum ini dia bingung gitu, gimana? Kenapa setiap masakin suaminya rasanya gosong mulu? Nah, ternyata dari Pak Bahlil tips and tricksnya, tutorialnya ternyata harus dimatikan setelah matang ayamnya gitu. Dia ada yang berterima kasih loh. Berarti Pak Bahlil ini bener no. Bener-bener memancing emosi. Bahlil, ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor gas kalau masakan sudah matang. Mau dia bayarin aja ya, masak, nyala kompor, dipakai ngangetin. Ada yang bilang juga Pak Bahlil orang cerdas gitu. Salut saya mematikan kompor ketika sudah selesai masak. Kalau saya beda Pak. Setelah masak, kompor saya matikan, masakan saya buang. Gasnya saya telan, buset. Ngakak, namanya juga Bahlil. Mana paham dia saking keselnya ya. Emang Pak Bahlil ini gemesin ya. Tapi sebenarnya kalau yang let's go lihat dari statementnya Pak Bahlil ya, itu nggak literally dia bilang kalau kompornya dimatiin itu pas masakan matang gitu loh. Saya memohon, menyarankan ini statementnya dia guys yang bikin kita harus emosi. memakai energi dengan bijak. Yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Nah itu dia guys statementnya. Sebenarnya yang dia bilang, kalau masakannya udah mateng, jangan pakai kompornya boros gitu. Sebenarnya nggak ada literally yang dia bilang matikan kompor kalau masakan matang ya. Itu kayaknya media yang berdebat juga ya. Kalau tadinya pertama kali Let's Go denger ini, Let's Go tuh ngerasanya bahwa jangan boros kalau masakan udah matang. Jadi mungkin kalau masakannya udah matang, jangan apinya dikecilin banget supaya masakannya bener-bener masih hangat gitu. Mungkin itu maksudnya dia. Atau mungkin dia ngelakuin itu di rumah ya gitu. Jadi kalau masakannya dia nggak hangat, itu dia nggak mau makan gitu. Ayamnya kok dingin itu, aku nggak mau makan gitu. Pokoknya aku nggak mau makan kalau masakannya nggak di atas kompor dan kompornya nyala. Kalau kita kan makan lauk-lauk itu ditaruh di meja makan gitu ya. Kita ambil nasi. Mungkin Pak Bahlil ya hidup sederhana, zaman dulu tapi hidup sederhana tapi kaya ya gitu. Jadi dia makan itu di depan kompor gitu. Dia ambil nasi gitu, lauknya udah ada 5 kompor berderet gitu kan, kayak prasmanan, kompor gitu. Di atasnya lauk, sayur semuanya apinya kecil kayak di wedding di nikahan gitu ya gitu. Jadi dia datang gitu ngambil prasmanan, ini gulai, ini rendang, ini ayam, ini sayur. Di rumahnya mungkin kayak gitu ya gitu. Karena masakan tuh jadi selalu fresh gitu untuk dia dan keluarga mungkin. Tiap hari kayak
orang kondangan. Bisa jadi kan gitu. Jadi dia sesuai referensi dia ya. Mungkin dia mengatakan itu untuk dirinya sendiri gitu. Lauknya mungkin diangetin pakai kompor juga mungkin ya gitu. Tapi ini aneh juga ya, karena menurut Lesku kan apa kita nih IQ-nya terlalu dungu ya. Lesku udah nggak bilang tolol, bego, goblok itu nggak bilang, itu udah biasa ya. Mungkin kita terlalu dungu gitu. Kalian tuh nggak batasan goblok, tolol, bego. Nah kita ini udah di tahap dungu guys gitu. Dungu banget kita gitu. Warga-warga Indo dungu gitu. Sampai mungkin himbauannya adalah biar hemat energi kita matiin kompor ya kalau udah matang. Itu kan ke level dungu gitu. Apakah kita sampai setahap sedungu itu untuk salah satu ya yang diminta oleh menteri kita loh gitu. Menteri kita tuh untuk mematikan kompor kalau masakan udah mateng gitu. Wah, sedungu itu ya. Padahal ada banyak hal lain yang bisa dilakukan ya, kayak misalnya kasih subsidi 80-90% untuk kendaraan listrik konvensi gitu misalnya. Kalian punya apa siapa? Honda, Yamaha di rumah, NMAX, XMAX gitu. Kalian tukar sama kendaraan listrik gitu. Nanti kita bayar lebih gitu kalau kira-kira duitnya lebih gitu. Atau kalian punya Honda Supra E, kita tukar sama motor listrik Polytron gitu. Nanti kalian bayar bisa dikredit atau nggak apalah gitu. Tapi kan kita kedunguan kita di tahap matiin kompornya disuruh menteri guys. Waduh. Sebesar menteri ini menghimbau kita untuk matiin kompor, berarti kita sekeledai apa guys? Buset. Ya gimana menurut kalian tentang kasus ini guys? Ini kumpulan video lucu ya menurut Lesku ya. Seperti katanya Kopsah tadi, sebelum ada gas, dulu kita pakai kayu bakar. Kalian sempat nggak pakai kayu bakar? Kalau Lesku sempat ya, waktu mungkin terakhir Lesku lihat kayu bakar itu di tempat Lesku, di kampung Lesku itu di Lesku kelas 2 SD itu kelas 3 SD lah itu. Ya bener, cari kayu bakar, kalau udah selesai masak itu kan besar tuh kayunya tuh ya di ciprat-ciprat air gitu, dimatiin lah kayunya gitu supaya nggak jadi arang, supaya nanti ada sisa kayu bisa dipakai lagi buat masak nasi lagi gitu. Pak Bahlil tinggal di mana? Coba kasih pendapat kalian guys gitu tentang kasus ini. Kita akan lagi di berbagai, sampai jumpa lagi ya. Bye.